Ya, bagaimana hari-hari Presiden Joko Widodo ini berkantor di IKN dan rencananya nantinya 17 Agustus juga akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Bapak Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol Pers dan juga Media Sekretariat Presiden. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusuf, langsung dari IKN ini. Pagi, Mbak Rati. Salam dari Pagi, Ibu terima Kota kasih Pak Nusantara, waktunya. Mas Alfa. Salam kembali Pak Yusuf. Terima Ya, Pak. kasih. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Sehat-sehat semua, Bapak Mas Jihan Alfa. Syah Siregar. Sehat Sehat, semua, alhamdulillah alhamdulillah. Pak. Dan juga sudah bergabung bersama kami Bapak Jihan Syah Siregar, pakar kebijakan publik. Selamat pagi Pak Jihan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, saya mau ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, ini melihat Pak Presiden sudah berkantor di IKN dan rencananya masih akan berada di sana beberapa hari ke depan. Aktivitas prioritas apa yang dilakukan Bapak Presiden selama di sana? Baik, terima kasih Mas Alfa, Mbak Rati. Pertama tentu saja Alhamdulillah Bapak Presiden pada bulan Juli ini telah menepati harapan dan janjinya beliau untuk bermalam dan berkantor di Ibu Kota Nusantara. Bapak Presiden telah berada di Ibu Kota Nusantara sejak hari Minggu kemarin untuk beliau melakukan peresmian jembatan Pulau Balang. Jembatan ini adalah akses tol IKN dari jalan tol existing, sambung jalan tol akses IKN menuju ke Ibu Kota Nusantara. Kegiatan hari Senin dan hari Selasa sebagaimana kegiatan Bapak Presiden seperti hari-hari di Istana Merdeka Jakarta, beliau berkantor untuk menerima beberapa tamu, kemudian juga melakukan rapat termasuk melihat secara langsung progres pembangunan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini. Beliau sangat takjub begitu melihat perkembangan yang begitu cepat atas pembangunan yang telah dilakukan, bahkan juga meninjau progres pembangunan yang telah beliau groundbreaking pada saat beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini seperti yang teman-teman juga saksikan, beliau aktivitasnya masih sangat padat berkantor di Ruang Garuda atau di Istana Garuda maupun di Istana Negara. Ya, Pak Yusuf, kalau bicara masalah progres pembangunan IKN ini, untuk sarana prasarananya seperti apa Pak progresnya Pak sejauh ini? Karena sempat waktu itu dikeluhkan juga oleh Pak Presiden mengenai masih belum lengkap nih, tapi sekarang kemudian diupdate lagi informasinya. Untuk misalnya air, listrik, apakah ini baru ada di Istana Garuda saja atau di semua bangunan yang sudah terbangun di sana sudah tersaji itu, apa masih baru terbatas Pak? Baik, dapat juga kami sampaikan bahwa yang pertama tentang Istana Garuda dan Istana Negara, pembangunan progres fisiknya sudah 91%, kemudian listrik dan air juga sudah masuk, termasuk juga tempat atau hunian Hotel Nusantara yang telah di groundbreaking waktu itu, listrik airnya telah tersedia dan bahkan 40 kamarnya sudah bisa dipergunakan termasuk oleh rombongan. Jadi ini memang progres yang begitu sangat maju, signifikan, Ya. airnya juga kualitasnya sangat baik, bahkan bendungan Sepaku Semoy sudah selesai dan sudah diresmikan. Jadi memang alhamdulillah capaian-capaiannya sudah begitu maju sekali, termasuk furniture yang akan kita siapkan di Istana Garuda maupun di Istana Negara sudah terpasang dan sudah ditinggali dan dipergunakan oleh Bapak Presiden maupun Ibu Negara. Baik, itu progres dari pembangunan IKN. Nanti saya mau ke Pak Jehan, kalau melihat Bapak Presiden sudah berkantor di IKN, tanggapan dari Anda seperti apa? Kita tahan dulu ya Pak ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Jehan, kalau menyoroti, apakah ada poin-poin yang mungkin Anda sampaikan terkait berkantornya Bapak Presiden Joko Widodo di IKN ini? Kalau mengamati perkembangan tadi, menurut saya sih progresnya luar biasa ya.
dalam waktu lebih kurang 2 tahun ya, pembangunan di sana sudah sangat masif, sudah banyak sekali. Nah, namun memang untuk beroperasinya sebuah ibu kota mungkin masih dalam taraf yang ini ya, sangat awal sekali. Mungkin Ya. sifatnya masih percobaan ya. Nah, tapi untuk suatu kelengkapan prasarana dengan berbagai utilitasnya ya, air, listrik, gedung ya, jalan ya, nah itu sudah memadai untuk memulai. Nah, memang jangan langsung bayangkan sebagaimana Jakarta sekarang ya, sudah berkembang menjadi satu kota, pusat pemerintahannya di sekitar Istana Negara ya, di daerah Monas itu sudah demikian banyak. Itu hasil dari 400 tahun ya DKI Jakarta. Kalau ini masih awal sekali. Ya, untuk itu sudah Ya. memadai untuk memulai satu aktivitas pemerintahan lah ya, berkantor di sana, quote in quote berkantor itu sudah memadai. Baik, Pak Jehan, tapi bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan nih, usulan dari Anda, bisa memastikan bahwa pembangunan di IKN ini tidak hanya terkesannya berpusatnya di wilayah kepresidenan saja begitu, tapi warga-warga sekitar juga ikut diperhatikan dengan pembangunan ini. Iya, yang namanya pembangunan kawasan ya, itu terlihat dari bagaimana kegiatannya terlebih dahulu. Itu yang kalau di kota besar, metropolitan disebut aglomerasi ya. Bagaimana kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, semuanya saling memperkuat ya, membangun satu kawasan yang bertumbuh. Nah, ini dengan dimulainya pemerintah berkantor di sana, ya harapannya mulai ada pertumbuhan, mulai ada kegiatan-kegiatan baik sosial kemasyarakatan ya, terutama dari kelompok ASN ya, dan kalangan-kalangan yang terkait dengan kelompok ASN, apakah dari mitra-mitra kerja pemerintah, ya dari kalangan swasta yang terkait dan sebagainya. Nah, ini sedikit demi sedikit akan mengenerate kehidupan di sana ya, dengan berbagai bentuk kegiatannya. Nah, ini diharapkan otorita IKN, master plan IKN ini sudah mengantisipasi itu. Jadi jangan bayangkan hanya kantor saja begitu ya. Tapi tampaknya tadi disebutkan sudah ada hotel, sudah ada mall sedang disiapkan. Nah, ini harapannya bertumbuh ya menjadi satu pusat kegiatan ya, pusat kegiatan yang bisa dikatakan sebagai sebuah kota ya. Jadi kalau misalnya beberapa fungsi pemerintahan itu kan ya, kalau nggak salah Istana Negara, Menko ya, itu saja sudah sekitar ribuan, puluhan ribu ya, 10.000 lebih ya. Itu sudah, kalau di Eropa itu udah seperti satu kota kecil itu. Nah, ini Ya. dipelihara dulu. Bagaimana berkembang menjadi sebuah kota kecil. Jadi yang disebut dengan KIPP itu belum menjadi satu ibu kota, belum. Ya, tapi sudah bisa menumbuhkan ya, yang disebut dengan development power-nya itu sudah ada. Nah, itu yang penting Ya. untuk dipelihara dan terus ditumbuhkan.